Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah dalam kitab Al-Mukallam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an, kanat jaujatu Syekh Muhammad Al-Khatib radhiyallahu anhuma minas solihat. Walaha ta'alukun bi ahlil bait wa mawaddatun wa hananun wa syafaqatun alaihim. Di mana di sini dikisahkan ada seorang Habib yang menikahi gadis perempuan daripada muhibbinnya yang tidak bertanggung jawab. Ini si Habib setelah menikahinya itu tidak memberikan nafkah, mas kawin, dan justru malah setelah istri yang dinikahinya ini Habib itu malah kabur. Berikut kisahnya. Qala radhiyallahu anhu, kanat jaujatu Syekh Muhammad Al-Khatib radhiyallahu anhu minas solihat. Ada daripada istri Syekh Muhammad Al-Khatib. Syekh Muhammad Al-Khatib ini yang makhluk kita kenal adalah seorang muhibbin, yang mana beliau itu menulis suatu kitab namanya Jawharus Syafaq. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Khatib ini, beliau mempunyai seorang istri, yang mana istri daripada beliau ini adalah seorang yang sangat cinta walaha ta'alluq bi ahli bait, yang mana istri daripada Syekh Muhammad Khatib ini adalah orang yang sangat cinta kepada Ahlul Bait. Saking cintanya istri Abdurrahman Al-Khatib ini kepada Ahlul Bait, sehingga daripada beliau mempunyai dua orang anak perempuan, yang mana beliau itu menikahkan daripada kedua anak perempuannya ini, salah satunya itu dipernikahkan dengan seorang Habib yang bernama Habib Abdurrahman Asgar. Karena kecintaan beliau kepada Habib, sehingga beliau tidak meminta mahar dan tidak menuntut kepada si itu Habib untuk memberikan nafkah untuk kehidupan anak perempuannya ini. Lalu kemudian Habib Abdurrahman Asgar ini kabur dari istrinya ini, dan sehingga daripada beliau itu baru setelah kemudian 5 tahun kemudian beliau itu datang lagi untuk menemui anak dan istrinya. Sehingga karena kepergiannya ini tidak ada yang mengira bahwa si istri daripada Abdurrahman Khatib ini mempunyai menantu seorang Habib, sehingga anak yang lahir daripada anak perempuannya atau cucunya ini yang dari Abdurrahman Al-Khatib ini, tidak ada yang tahu siapa ini bapaknya. Kenapa demikian? Karena seperti yang di atas itu tadi dijelaskan bahwa pernikahan yang mereka lakukan ini adalah pernikahan yang tidak ada seseorang pun yang tahu, gitu kan. Nah, terus kemudian Habib ini kembali kepada istrinya. Sumainal Habib Abdurrahman tolako bintaha Umma Ahmad al-Madhur. Setelah kedatangannya beliau dan menjumpai istrinya, beliau tuh malah menceraikan daripada ini istrinya. Bukannya berindu-rindu, tapi justru malah menceraikan daripada istrinya ini. Dan kemudian beliau itu setelah menceraikan, maka wakhotoba bintaha asalnya, justru malah beliau ini menikahi adik iparnya, yakni adik daripada istrinya itu sendiri. Setelah menceraikan daripada kakaknya, beliau itu menikahi kepada saudari daripada perempuan itu, yakni ke bibinya anak daripada itu si Habib. Nah, hal ini terjadi, tidak ada sedikit pun daripada keluarga Al-Khatib itu marah dan murka seperti halnya orang pada umumnya. Tapi beliau itu legowo dan menerima hal ini karena beliau sang menantu adalah seorang Habib, sehingga daripada beliau tidak sanggup untuk memarahi atau kecewa, karena bagaimanapun beliau itu ingin mewujudkan rasa cintanya kepada seorang Habib ini. Sehingga kemudian berkah daripada kecintaan beliau ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beliau ini diwafatkan, maka beliau ini disambut dengan surga. Jadi poin di sini adalah teman-teman menunjukkan bahwa kecintaanmu kepada Habib itu harus sempurna. Bagaimanapun apapun yang terjadi dalam kondisimu, meskipun kondisimu jerih payah atau kamu merasa kesakitan,
maka tetap harus itu diterima saja untuk demi membahagiakan seorang Habib. Hanya saja di sini, selain poin daripada itu, saya mencatat di sini seorang Habib Abdurrahman ini adalah seorang yang tidak bertanggung jawab, di mana beliau menelantarkan anak dan istrinya, tidak menafkahinya, dan justru malah beliau bukannya meminta maaf, justru beliau itu malah menceraikan daripada istrinya, dan yang lebih mirisnya, setelah cerai menikahi adik iparnya. Tentu saja hal ini mustahil terjadi di kehidupan nyata, teman-teman. Sesungguhnya ini sangat mustahil. Dan inilah rangkaian cerita yang dibangun oleh Habib ketika mereka ingin menguatkan kecintaan daripada Muhyiddin kepada seorang Habib daripada kisah ini. Dan daripada kisah ini itu kalau saya bagikan ke teman-teman, ini bukan hanya sekadar tulisan, dan ini fakta. Ada yang terjadi di beberapa daerah di mana seringkali daripada Habib ini menikahi beberapa anak orang-orang pribumi, terus kemudian tak jarang daripada mereka itu meninggalkan, dan setelah anak daripada yang dilahirkannya ini, kalau perempuan itu udah dewasa, maka Habib itu akan kembali dan menikahkan. Setelah itu dia berlepas diri lagi. Sehingga kita dapat konfirmasi kalau Habib walinya saja sudah seperti ini, ya tentu saja kita mengira apalagi Habib yang lainnya. Dan khawatirnya kita, apa yang terjadi dalam kisah ini itu diikuti oleh kemudian Habib-Habib yang lain yang tentunya hidup di masa sekarang ini. Itulah yang khawatir terjadi, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan apa yang sudah terjadi yang saya ketahui, mudah-mudahan itu tidak terulang kembali. Mungkin sekian teman-teman. The next nanti kita kupas lagi terkait kitab-kitab daripada manaqib para habaib. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.